Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Apa kabar orang satu? Iya, dari sekian puluh orang satu cuma satu aja yang luar biasa. Sepertinya dapat hadiah nanti ini ya dari kakak ini ya, karena kemarin juga iya menjawab pertanyaan. Nah, ayo paling tidak semangatnya kan? Ya, harus semangat lah semuanya. Minggu kemarin siapa di sini yang nggak sekolah minggu? Ayo, siapa yang tidak sekolah minggu hari Minggu kemarin? Orang satu siapa yang nggak sekolah minggu? Kemana? Terlambat bangun. Siapa lagi? Iya, kenapa? Bentar. Oh, karena abang sakit tapi udah sembuh ya. Abangnya udah sembuh ya. Udah, puji Tuhan lah. Ada lagi yang nggak sekolah minggu? Lupa ya. Aku sekolah minggu gak ya minggu kemarin gitu kan? Yang orang dua, siapa yang gak sekolah minggu kemarin? Kenapa? Hujan, rintik gitu ya. Si Celo kenapa? Kurang sehat, tapi udah sehat kan? Iya, puji Tuhan kan. Apalagi orang tiga nih, banyak ini hari Minggu kemarin gak sekolah minggu. Karena apa? Hujan banget. Sama dong, Abang Tulus juga hujan-hujanan. Ya, tapi gak apa-apa. Nanti kedepannya semakin rajin lagi, ya. Intinya, dengar dulu Bang Tulus. Ini sama adik-adik semuanya. Kalau adik-adik semangat, orang tua juga akan lebih semangat. Tapi kalau adik-adik itu udah malas gitu kan, dibangunin masih malas, dibangunin bentar dulu. Nah, ya udahlah, kata orang tua, daripada ribut kayak gini gitu kan, dibiarin orang tua gitu. Yuk kita nyanyi dulu yuk lagu hari ini Bang. Yuk hari ini semuanya tepuk tangannya yuk. Ayo. Nanti kan ada kata bergandeng tangan, dipegang tangan temannya ya. Yuk banget semua berdiri, yuk bangun berdiri. Hari ini ku rasa yang bahagia buat seorang dong, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kuat. Tuhan Yesus kuasa bukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan ke tangan temannya yuk. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita awalnya. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang kami, agar kami layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah kedua. Demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, aku diberkati sepanjang umurku diberkati. Tahu kan? Ngomong sama kita lagi bermasalah, nggak apa-apa ya? Kakak jangan berdiri yuk, kakak berdiri yuk. Tenang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulan untuk bulan Februari terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. 1 Raja-Raja 8 ayat 61a berbunyi demikian. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala ikut sundaulah Tuhan Jehovah di Batak. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yuk, kembali lagi kita bernyanyi. Ini pasti tahu adik-adik lagunya ya. Kami anak sekolah minggu gereja kami. Ya berdiri yuk, yuk. Tahu? Pasti tahu lah ya.
di dalam doa, belajar dan bekerja, berdoa dan berbaik ikhlas sebagai anak-anak, sebagai anak-anak. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Yuk, sebelum masuk cerita firman Tuhan, kita angkat lagu-lagu kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Tahu kan? Semua nyanyian. Buka Alkitab, Lalu ku baca. srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, ada baiknya kita buka dengan lipat tangannya adik-adik orang satu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran Tuhan atas hidup kami, di mana pada pagi hari ini telah berjalan acara ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati dari awal Tuhan hingga akhir nanti. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan. Biarlah cerita ini dapat kami sampaikan dan dapat diterima oleh adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Yesus. Amin.
Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Kejadian 30 ayat 37 sampai dengan 43. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu angkat tangan. Orang 3, 5 orang. Nah, orang 2 sudah. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Ayo. Sudah. Kejadian 30. Janjian mana? Janjian lah. Yang sudah ketemu siapa yang bersedia membacakan untuk kita? Ikuti ya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badang dari pohon berangan, dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu di dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tempat di depan kambing domba itu. Adapun kambing itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada yang segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikian ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak menempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jika jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kakak bacakan sekali lagi karena tadi banyak yang orang dulu dibacanya. Kakak bacakan sekali lagi ya. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43 dengan perikop Yakub memperoleh ternak. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badang dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba lain. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan kuat yang untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah harta Yakub. Ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dari yang dibaca ini bercerita tentang siapa? Yakub itu kenapa? 3
dibaca lagi. Nah, Yakub itu sebelumnya dia pergi ke Mesopotamia karena siapa yang tahu cerita mengapa Yakub tiba di Mesopotamia? Dia menipu kakaknya, ayahnya, sehingga dia diusir dan dia tiba di Mesopotamia di rumah siapa? Tadi rumah siapa di situ? Di rumah pamannya bernama Laban. Di sana Yakub bekerja di tempat pamannya sebagai dia mengembala domba-domba dari pamannya. Tetapi pamannya sering menipu Yakub. Siapa di sini yang sering menipu? Nah, karena Yakub ditipu oleh pamannya ini merasa beruntung kali mempunyai Yakub karena rezekinya bertambah banyak. Jadi suatu hari si Yakub ini berniat untuk pergi dari tempat pamannya, tetapi pamannya tidak mengizinkan. Pamannya menggunakan berbagai cara supaya si Yakub tidak jadi pergi. Nah, ketika Yakub telah bertahan selama 14 tahun bekerja di tempat pamannya, 14 tahun bukan waktu yang singkat ya, lama 14 tahun. Dia bekerja dengan tekun, sabar. Itu artinya Tuhan memberkati pekerjaan dia walaupun pamannya sering menipunya. Nanti kita akan bagi horong dan akan diperjelas sama kakak-kakak bersekolah minggunya ya. Jadi di sini menceritakan apapun yang kita kerjakan akan diberkati. Adik-adik orang tua mau pintar, mau mendapat nilai bagus, berarti harus belajar keras, tekun supaya dapat nilai bagus. Gak ada yang saya mau mendapat nilai bagus tapi tidak belajar. Maka belajar dengan tekun, bekerja dengan tekun, Tuhan akan berkati. Segala pekerjaan yang kita lakukan pasti akan diberkati sama Tuhan. Demikian untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita dengan doa. Ayo adik-adik. Kita doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan dan akan diceritakan kembali di orang masing-masing. Biarlah Tuhan firman yang akan didengar dan disampaikan kepada adik-adik kami ini dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayo kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang mana persembahannya dilipat dengan rapi. Angkat tangan kanannya. Sudah? Lipat yang rapi ya persembahannya. Gak boleh digulung-gulung. Gak boleh ya. Dilipat dengan rapi. Kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi ya. Oh
Kita berdoa untuk persembahan kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah